Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 31 Maret 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dia hari ini. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, kita lihat. Oke, jadi kalau aku rasa si dia ini tuh sedang apa ya? Bisa dibilang tuh kayak minta saran gitu ya ke teman-temannya. Dia itu lagi cerita-cerita kayak curhat gitu ya ke teman-temannya tentang keadaan dia bersama kamu, bahwa saat ini tuh kamu dengan dia sudah berpisah. Tapi di sini tuh dia masih memiliki rasa cinta sama kamu. Jadi aku lihat memang lagi ada masalah ya di antara kamu dengan dia, atau mungkin ada suatu masalah yang sampai saat ini pun belum terselesaikan di antara kalian, sehingga ada perpisahan yang terjadi seperti ini. Aku bisa lihat tuh kayak karena masalah ini dia itu jadi kayak bingung atau nggak berani gitu ya dalam mengambil keputusan untuk tetap bersama kamu lagi gitu loh, sehingga makanya saat ini dia itu kayak berdiam diri aja dulu, atau tidak ada pergerakan ke arah kamu ya, karena dia bingung harus menghadapi masalah yang ada selama ini tuh harus gimana kayak gitu. Makanya di sini dia memilih untuk berpisah aja dulu dengan kamu. Cuman di dalam hatinya dia itu masih tetap percaya dan yakin bahwa suatu saat nanti akan ada cerita yang lebih baik dari ini gitu ya. Karena di sini aku lihat dia masih belum rela atau belum mau untuk berpisah dengan kamu. Dia masih menginginkan hubungan yang kuat dengan kamu, masih menginginkan cinta yang kuat dengan kamu, sehingga aku lihat di sini dia masih ingin untuk rekonsiliasi lagi dengan kamu, dia masih ingin untuk kembali lagi dengan kamu. Cuman ya itu ada rasa bersalah yang kuat dari dia akibat apa yang pernah dia lakukan sama kamu, dan aku lihat di sini dia sudah mengerti tentang masalah itu sebenarnya kenapa. Bisa jadi ya, bisa jadi example-nya, contohnya misalkan dia sering selingkuhin kamu berulang kali ya, udah kamu maafin selingkuh lagi, udah dimaafin selingkuh lagi, gitu-gitu terus, sehingga kamu mungkin sudah lelah ya, sudah sakit hati banget sama dia, sehingga kamu kayak mungkin sudah benar-benar ingin melupakan dia, atau mungkin saat ini sudah move on, sedangkan dia di sini belum bisa move on dari kamu. Dan ada rasa bersalah, tapi juga ada rasa cinta, ada rasa apa sih namanya, chemistry, ada kayak keterikatan gitu loh ya. Dia itu masih belum bisa untuk melepas kamu gitu. Jadi ada rasa bersalah, ada rasa ingin meminta maaf, tapi dia tahu gitu loh, kamu mungkin akan benar-benar sudah tidak mau memberikan dia kesempatan, atau mungkin nggak bakalan memaafkan dia karena mungkin masalahnya ya cukup besar sebesar itu gitu kan. Tapi di satu sisi dia masih menginginkan kamu, dia masih merasakan adanya chemistry di antara kalian, seperti itu. Paham ya maksudku? Jadi sebenarnya dia saat ini bingung harus berbuat apa. Dia merasa bersalah banget sama kamu karena dia tahu yang salah itu dia, dan masalah itu cukup besar. Masalah itu mungkin sudah bertahun-tahun terjadinya dan mungkin berulang kali ya. Dan mungkin kamu juga udah berulang kali juga memberikan dia kesempatan atau maaf, tapi terus diulangin lagi, sehingga ada perasaan kamu di sini mungkin sudah tidak percaya, sudah tidak mau memberikan dia kesempatan, sudah tidak mau lagi peduli dengan dia, sehingga situasinya saat ini dia merasa kayak kewalahan, harus bagaimana nih aku bersikap, harus bagaimana, tapi aku masih cinta sama kamu, mau ditinggalkan aku nggak rela gitu loh ya. Nah itu yang dia rasakan saat ini, mau pergi tapi nggak rela, tapi mau datang ada rasa bersalah yang cukup besar, dan dia nggak tahu harus bagaimana untuk meminta maaf sama kamu, atau untuk memperbaiki situasi di antara kalian, seperti itu, memperbaiki masalahnya kayak gitu ya.
Terus itu, ini yang ingin dia katakan, kamu berbicara denganku lewat musik. Jadi sebenarnya di sini dia sering memantau kamu dari kejauhan, mungkin dari media sosial ya. Kayaknya kamu itu memang suka musik sehingga kamu akan mengutarakan perasaanmu, moodnya kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu alami itu lewat musik. Jadi dia akan tahu ya, saat ini kamu terhadap dia itu merasakan seperti apa. Gitu ya, mungkin kamu memang suka musik ya, atau ya lagi melankolis saja gitu ya. I could let you get close to me. Untuk saat ini, aku lihat dia belum bisa untuk membuat kamu dekat dulu dengan dia. Atau paling tidak gini deh, dia itu belum berani untuk bertanggung jawab terhadap kamu, atau dia belum berani untuk membuat kamu ada di sisi dia. Kenapa? Yaitu dia belum tahu untuk menyelesaikan masalah yang ada di antara kalian, atau dia belum tahu bagaimana untuk menyikapi situasinya. Seperti itu ya. Saat ini dia memang lagi benar-benar takut banget untuk menghubungi kamu, yaitu karena dia ngerasa bersalah banget sama kamu tapi tidak bisa melakukan apapun ya. Kalau misalkan dia, ya bisa jadi mungkin ada rasa apa ya, rendah diri dari dia, yaitu karena merasa bersalah. Jadi beda ya, kalau orang yang punya salah sekali, dia akan bisa berani untuk minta maaf. Jadi ada kemungkinan dia ini pernah melakukan kesalahan berulang kali dan cukup besar, sehingga untuk meminta maaf sama kamu itu nggak yang cuma minta maaf gitu doang gitu loh ya. Dan berarti dia harus bisa membuat kamu apa ya, merubah perspektif terhadap dia atau gimana. Itu yang mungkin akan sulit bagi dia, tantangan yang cukup besar bagi dia gitu ya. Jadi saat ini dia takut banget untuk menghubungi kamu. Jadi the timing just wasn't right for us ya. Jadi menurut dia waktunya belum tepat untuk kita bisa bersama dulu atau gimana. Intinya saat ini waktunya belum tepat menurut dia ya, karena dia memang masih bingung dia harus berbuat apa atau bersikap seperti apa, menanggapi situasinya bagaimana, atau menyelesaikan masalahnya seperti apa. Dia belum tahu ya, masih angong lah, masih bingung ya. Tapi sebenarnya sejujurnya nih, kalau aku lihat dia ini sulit tidur loh. Dia ini selalu kayak ada gangguan insomnia. Kenapa? Karena di sini dia selalu kepikiran kamu terus. Dia selalu keinget terus kamu. Ya dia nggak bisa gitu loh membiarkan kamu lama-lama jauh dari dia kayak gitu. Ya dia selalu banyak hal yang dia pikirkan, banyak hal yang mengingatkan dia ke kamu. Ya, iya, banyak hal yang mengingatkan dia tentang kamu kayak gitu. Jadi makanya di sini dia tuh sulit untuk tidur. Bisa jadi tentang waktu kalian masih bersama dulu, kamu betapa perhatiannya sama dia, terus masalah yang pernah dia buat ke kamu, terus macam-macam. Ya bahkan gairahnya, apapun itu ya selalu berhubungan dengan kamu, dan itu sulit untuk bisa dia hilangkan dari pikiran dia. Dan ini yang dia ingin bilang ke kamu tahu gak sih betapa beratnya aku melepaskan kamu pergi seperti ini. Jadi ya aku lihat di sini dia nggak rela, dia belum rela untuk melepaskan kamu pergi. Ya, jadi kalau aku rasa ini bisa jadi kayak dibilang tuh jeda atau perpisahan sementara ya, karena masih ada keinginan dari dia untuk datang lagi. Di sini ada di Chariot. Ya, nih ada Five of Cups. Jadi, untuk saat ini dia itu sedang mengisolasi dirinya untuk mengevaluasi keadaan yang memang saat ini terjadi di antara kalian. Di evaluasi itu dia akhirnya memahami tentang apa yang selama ini terjadi, siapa yang salah, titik permasalahannya itu ada di mana. Terus aku lihat dari itu semua dia sadar, dia tahu, oh ternyata gara-gara aku kamu begini, oh karena aku pernah melakukan ini kamu begitu gitu ya. Nah jadi intinya dia tidak mau mengulang hal yang sama seperti dulu. Makanya saat ini sedang introspeksi diri, menarik diri dari kamu. Bahkan aku lihat kayak mengisolasi, sampai-sampai mungkin kamu gak tahu kabar dia lagi ngapain ya. Kamu bahkan gak tahu dia sedang apa, atau mungkin ini sudah ada pemblokiran atau bagaimana. Intinya kayaknya kamu lagi nggak tahu keadaan dia ini lagi ngapain gitu ya. Bahkan mungkin nggak ada komunikasi ya, ada pemblokiran atau gimana. Tapi sejujurnya ya,
ketika semua ini telah terjadi dan kalian sudah berpisah seperti ini, yang dia rasakan adalah putus cinta banget sama kamu. Ya, dia patah hati banget ya karena berpisah dengan kamu. Bahkan ada rasa kayak apa ya, traumatis atau ketakutan, kecemasan yang seperti itu. Intinya ada perasaan traumatis yang dia rasakan saat ini. Jadi makanya di sini dia mengisolasi diri dari dunia luar ya, untuk memberi diri dia waktu ya untuk bisa pulih dari patah hatinya, kemudian rasa bersalahnya, seperti itu dia cari solusinya kayak begitu ya. Jadi saat ini yang dia lakukan adalah dia saat ini sedang mendekam dalam kesedihan, terus itu juga introspeksi diri yang seperti itu ya, dan mencoba untuk meyakinkan diri lagi bahwa ya hidup masih panjang gitu ya. Dan aku lihat di sini sambil melakukan itu semua, dia nanti kalau misalkan sudah pulih, dia akan siap untuk kembali lagi untuk mengawali hal baru lagi dengan kamu. Jadi aku lihat di sini masih ada ya, masih ada keinginan dia untuk datang lagi ke kamu. Dan setelah dia melakukan sikap mengakhiri hubungannya dengan kamu, terus itu juga udah banyak kesadaran dan mulai menarik diri dari kamu. Di sini dia akhirnya sadar kok tentang apa yang semua terjadi, dan ya endingnya juga di sini dia akan siap untuk menaruh perhatian kembali pada hubungan kalian lagi. Kenapa bisa begitu? Karena sejujurnya pun saat kalian berpisah ini justru malah dia ngerasa bersalah banget gitu loh. Karena selama ini kan dia tidak pernah bisa menggenggam erat hubungan ini atau membuat hubungan ini langgeng ya. Intinya dia ngerasa bersalah karena dia tidak bisa membuat hubungan ini berhasil dalam jangka waktu yang panjang gitu loh. Dia terus yang selalu membuat hubungan ini hancur. Jadi ada rasa bersalah, ada rasa sedih, penyesalan semacam itu yang dia rasakan. Jadi intinya kayaknya otak dia, pikiran dia, hati dia itu bergelumut gitu loh. Kayak ya berpacu gitulah ya, paham lah ya. Kayak semuanya kumpul di situ ya, sedih, kecewa, menyesal, merasa bersalah, semua itu campur aduk di situ. Sehingga aku lihat di sini dia nanti juga akan melepaskan luka dulu ya. Intinya saat ini tuh dia ingin melepaskan dulu luka yang pernah ada di hati dia terhadap orang lain ya, mungkin terhadap pasangan-pasangan dia di masa lalu, terus itu juga terhadap kamu, mungkin dia memang pernah juga sakit hati sama kamu atau bagaimana. Intinya saat ini dia butuh healing terlebih dahulu. Setelah dia sembuh, setelah dia melepaskan luka-luka hati dia, traumatik dia itu semuanya ya, dia akan rekonsiliasi lagi dengan kamu, dia akan datang lagi ke kamu. Dan aku lihat ya, pada masa-masa inilah ya dia introspeksi diri dan juga memikirkan tentang konsekuensi, atau saat ini tuh dia sedang mencoba untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan dia selanjutnya terhadap kamu. Kan saat ini tuh dia sudah kayak mendapatkan kesadaran diri gitu ya, kayak bisa dibilang tuh kayak udah disadarkan, sudah mendapatkan karmanya. Jadi dia sudah mendapatkan konsekuensi dari tindakan dia dulu terhadap kamu. Nah, ketika saat ini kalian berpisah, saat ini pun dia memikirkan, sebelum dia bertindak, dia harus berpikir matang-matang dulu sebelum mengambil suatu keputusan atau bertindak. Karena dari apa yang dia lakukan, dari apa yang dia ambil keputusan itu pasti akan ada konsekuensi yang harus dia dapatkan. Mau itu konsekuensinya baik ataupun buruk, dia harus siap gitu. Makanya saat ini dia sedang mempertimbangkan dengan hati-hati banget dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan ke arah kamu. Apalagi di sini kan dia dulu pernah semena-mena sama kamu, pernah menyakiti kamu, pernah berbuat salah sama kamu, dan itu ternyata disesali karena sekarang dia sudah mendapatkan karma dari apa yang telah dia lakukan kayak gitu ya. Bahkan di sini aku lihat dia itu sedang mencoba untuk membedakan antara percaya diri dengan egois. Karena selama ini aku lihat dia ini sangat kelihatan percaya diri padahal sebenarnya itu egois. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena dia ini setiap mau A, kamu harus ngikutin maunya dia A itu.
gitu. Jadi dia selalu memaksakan kehendak dia terhadap kamu agar kamu pun mengikuti apa kehendak dia gitu loh, tanpa bertanya apakah kamu suka atau apakah kamu setuju dengan tindakan A-nya itu gitu ya. Jadi ada kebutuhan, dia memaksakan kebutuhan atau pendapat dia terhadap kamu selama ini, sehingga yaitu hubungan ini tuh apa ya, kayak didominasi, kayak dimanipulatif oleh dia doang kayak gitu, agar kamu selalu ngikutin maunya dia kayak gitu. Dan aku lihat juga di sini kan memang ada jarak yang cukup jauh di antara kalian ya, bahkan mungkin ada dari kalian itu yang LDR-nya juga beda negara nih kalau aku lihat ya. Ada yang sampai beda negara. Aku lihat di sini memang harusnya dia ya yang segera mengambil suatu inisiatif untuk memberitahu kepada kamu tentang perasaan dia sebenarnya. Berarti kan selama ini tuh dia itu nggak apa ya, kayak memanipulasi diri dia, atau dia tuh kayak apa ya, menutup-nutupi perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Jadi selama ini tuh kayak pura-pura nggak suka, pura-pura nggak cinta, pura-pura kayak masa bodoh, pura-pura dingin. Padahal sebenarnya dia tuh memiliki perasaan yang sangat kuat sama kamu, bahwa dia sebenarnya punya rasa cinta sama kamu. Jadi selama ini hanya dia tutup-tutupi aja. Nah ya, jadi untuk saat ini semesta mengajarkan dia untuk, ayo kalau misalkan kamu punya rasa cinta sama si A, maka kamu harus tunjukkan. Bukan hanya dipendam doang, bukan hanya manipulatif dan mengekang seseorang yang kamu cintai sehingga membuat mereka tersiksa gitu, enggak. Jadi semesta sekarang sedang mengajarkan dia untuk kalau menginginkan sesuatu, coba pikirkan dampaknya, kemudian cobalah untuk jujur, terbuka gitu ya. Intinya seperti itu deh. Dan aku lihat juga setelah kalian berpisah gini ya, aku lihat kok dia itu melihat kamu sekarang lebih menarik gitu ya, lebih menarik. Terus itu apa ya, mungkin kamu lebih cantik sekarang, lebih tampan. Terus itu juga mungkin setelah dia sering stalkingin kamu, loh kok kayaknya sekarang banyak ya laki-laki atau perempuan di luar sana yang mulai ngedeketin kamu karena merasa tertarik juga sama kamu. Nah itu dia mulai ketar-ketir ya, saat ini mulai ketar-ketir. Terus juga Four of Wands ini memang ada indikasi bahwa selain jarak di antara kalian, mungkin juga memang ada apa ya, kayak mungkin gara-gara pekerjaan ya, dia pindah pekerjaan sehingga kalian berjarak seperti itu. Dan aku lihat di sini kayak dia ingin lebih dekat dengan kamu. Mungkin dia akan melakukan perpindahan atau mungkin akan datang ke kamu untuk bertemu dengan kamu secara fisik agar lebih dekat dan membicarakan sesuatu agar kalian bisa lebih dekat dalam memahami dan mencari solusi dari masalah kalian selama ini kayak gitu ya, aku lihat di sini. Jadi intinya ada niatan dari dia untuk mendekati kamu, jadi ke arah kamu ya, atau mendatangi kamu, bisa dibilang gitulah ya, seperti itu. Dan aku lihat di sini ada kabar baik dan kabar membahagiakan untuk hubungan kalian ya, bahkan untuk saat nanti dia datang dan untuk masa depan. Mungkin dia akan memberikan kejelasan tentang hubungan ini akan mau dibawa kemana, atau niatan dia ke depannya sama kamu mau gimana. Jadi aku lihat di sini akan ada kabar baik ya, akan ada kabar baik. Dan memang situasinya saat ini aku lihat memang hubungan kalian itu lagi berantakan banget ya, bahkan kayak membuat kalian atau salah satu dari kalian itu merasa kayak ada kekhawatiran kayak gitu ya. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena tiba-tiba ini terjadi gitu loh. Tiba-tiba ada suatu sentakan yang terjadi sehingga di antara kalian ini membatalkan hal-hal yang hal-hal yang sempat kalian sudah rencanakan. Misalkan yaitu kalian pernah merencanakan untuk bertemu secara fisik atau lamaran atau apa gitulah ya. Intinya kayak ada suatu rencana, gara-gara ada tiba-tiba suatu sentakan yang terjadi di antara kalian, akhirnya itu gagal terrealisasi ya. Rencana itu gagal terrealisasi. Memang saat ini dia itu sedang mengalami suatu perpindahan fase, entah mungkin dari karir, dari keuangan, dari kehidupan
dengan keluarganya atau apalah ya, intinya saat ini dia itu sedang mengalami kesulitan sehingga perlu bagi dia untuk menangani masalah itu dulu gitu ya. Terus itu juga memang aku lihat saat ini tuh dia sedang mengalami perpindahan dari fase satu ke fase yang lain, walaupun aku lihat memang ini sebenarnya membuat dia merasa tidak nyaman banget. Akhirnya berpengaruh juga terhadap kamu karena dia ada suatu apa ya, tiba-tiba gitu loh terjadi suatu sentakan yang gini, kayak misalkan tuh yang tadinya hidup dia tenang, adem, ayem, karir bagus, keuangan bagus, tiba-tiba jlok gitu ya, tiba-tiba dibangkrut. Nah, misalnya seperti itu, sehingga dia harus fokus dulu dengan karir, keuangan. Akhirnya di sini kamu semakin terbengkalai, semakin ya intinya kamu mendapatkan dampaknya lah ya dari dia. Terus itu ditambah lagi dengan masalah yang ada di antara kalian yang mungkin sudah mendarah daging atau yang masalah yang nggak sempet atau nggak pernah terselesaikan, sehingga mau nggak mau ya dia belum bisa untuk fokus ke masalah kalian atau ke hubungan kalian. Jadi sebenarnya saat ini tuh dia sedang banyak merasa kekhawatiran yang cukup besar. Terus itu benar-benar lagi nggak ngerasa nyaman dengan keadaan dia yang sekarang, sehingga aku lihat di sini dia sedang mencoba untuk memikirkan dan membuat keputusan yang adil. Dia harus bagaimana dengan hidupnya, karirnya, keuangannya, dan juga dengan kamu. Keputusan yang adil dia harus bagaimana. Jadi kalau aku rasa dia ini benar-benar menanggung semuanya sendiri loh. Ya, mungkin karirnya anjlok, akhirnya dia harus bangkit sendiri, keuangannya juga habis ya, berantakan, dia juga harus membangunnya kembali sendirian gitu. Mungkin dia memang nggak ada orang dalam atau bagaimana orang, atau nggak ada yang bisa membantu dia atau bagaimana. Intinya dia semuanya itu kayak apa ya, kayak jatuh dan ya udah jatuh, nggak ada yang bisa nolong kayak gitu loh. Ya hanya semesta yang bisa nolong dia kayak gitu, kayak nggak ada lagi orang-orang yang mau ngedeketin dia untuk membantunya kayak gitu, bener-bener yang bekerja sendiri saat ini. Jadi kalau aku lihat saat ini dia butuh berpikir dan butuh untuk jeda dulu untuk hubungan kalian ya, karena dia harus lebih fokus dulu pada keadaan pribadi dia atau kebutuhan pribadi dia. Tapi tenang aja, walaupun di sini dia juga kan sempet ya mikir apakah aku bisa ya lanjut sama kamu atau enggak kayak gitu ya. Di sini kan ada kekhawatiran dari dia ya, karena keadaan dia tidak memungkinkan untuk bisa bertanggung jawab atau apa ya, kayak berkomitmen dengan kamu, dengan situasi dia yang sekarang. Jadi sempat dia itu kayak bingung, apakah ini mau dilanjutin atau enggak ya, tapi aku keadaannya seperti ini, aku belum mampu untuk membiayai hidupmu atau membuatmu berkomitmen dengan aku gitu ya. Dia takut nanti masa depan dia sama kamu enggak cerah atau bagaimana, sehingga aku lihat di sini proses pertimbangan itu butuh waktu ya. Kalau aku lihat di sini memang butuh waktu. Tapi keputusan akhirnya aku lihat dia akan dengan percaya diri, mantap, yakin, tegas bahwa dia akan memilih kamu kok, gitu ya. Dia akan datang lagi ke kamu. Karena di sini ada di Chariotnya tegak ya. Jadi aku lihat memang sempat kayak ragu untuk datang lagi ke kamu, bingung apakah masih bisa diterima oleh kamu, bingung apakah dia mampu untuk membuat kamu percaya dan apa ya, mampu membuat kamu apa itu namanya, menerima dia lagi dengan situasi keadaan dia yang sekarang yang kesulitan kayak gitu ya. Pokoknya berkelutlah di pikiran dia dan di hati dia tentang kamu ya, mau maju ke kamu atau enggak, atau mengakhiri saja hubungan ini dengan kamu gitu ya. Sempat ada pemikiran itu dan aku lihat memang dia berpikir keras di sini, tapi endingnya nih di Chariot aku lihat dia akan datang lagi kok sama kamu dengan keyakinan, dengan kepercayaan diri ya. Dia akan datang lagi ke kamu. Kapan sih ya, aku bisa bilang sih
setiap energi orang beda-beda ya, jadi nggak bisa dipastikan kapan. Tapi kalau misalkan kamu memang masih mau menunggu dia, ya silakanlah ditunggu. Kalau memang kamu tidak mau lagi bersama dia, mungkin menurutmu hanya buang-buang waktu, ya sudah gitu ya, sudah, nggak usah ditunggu, carilah yang menurutmu lebih baik gitu ya. Oke. Tapi kalau aku lihat di sini energi chemistry dari kamu ke dia pun masih kuat ya, jadi kadangan pun kamu masih suka ngerasain tiba-tiba kamu kepikiran dia atau tiba-tiba kamu mimpiin dia gitu ya, padahal sebelumnya kamu nggak ngebahas dia atau nggak ada niatan untuk mikirin dia, tiba-tiba kepikiran atau tiba-tiba mimpiin dia kayak gitu ya. Jadi masih ada, walaupun ada jarak di antara kalian, walaupun saat ini kalian sudah berpisah, masih ada koneksi, ikatan yang kuat, chemistry yang kuat di antara kalian, seperti itu. Jadi keputusannya aku silahkan ke kamu mau gimana, mau menerima dia lagi. Tapi aku lihat di sini memang menunggu sampai dia berani, sampai dia siap gitu. Oke? Aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Cancer. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Terus ini alfabetnya bisa jadi nama kamu, nama dia, inisial nama kamu atau nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Yang penting ceritanya ya sama dengan kalian, maka ini memang energi kalian. Oke, aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.